Welcome to answer your question. Setiap hari Minggu kita bakalan jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar aja di bawah. Dari Sony August, Mas Rizky izin tanya, kalau kita trading cuma ngandelin tren bullish atau bearish, dan jika profit $10 maka akan saya loss. Oke? Apakah hal gini bagus buat kedepannya? Bagusnya saya langsung profit $10 dengan cara full margin atau gunain risk. Oh, maksudnya jika profit $10 maka saya akan, ya apa sih anjir, teman-teman kalau komentar yang jelas dong, yang detail tapi jelas maksudnya apa. Kalau saya lihat ini maksudnya full margin. Kalau misalkan modalnya itu $1000, $10 itu ya wes full margin. Kalau loss ya loss, kalau untung $10 gitu kan. Mungkin kayak gitu. Pendekatannya itu agak lumayan bahaya ya kalau aku bilang. Kenapa kok saya bilang gitu? Padahal kan itu cuma modalnya kan $1000 tuh Pak. Jadi modal saya loh $1000. Saya cuma mempertaruhkan $10 aja yang tak masukin. Apakah iya? Apakah enggak teman-teman itu pengen masukin lebih banyak, resiko lebih gede dan lain-lain? Enggak tuh, pasti pengen nambah. Terus misalkan, oh enggak kok Pak, saya stabil kok $10 terus menerus. Oke. Ketika $10 ini rugi, contoh full margin masukin habis. Kemudian kali deposit lagi habis. Deposit lagi. Apakah dengan 4 kali deposit terus menerus pikiran kalian nggak terganggu? Pasti terganggu. Apakah contoh nih dari sini, saya masukin aja semuanya, biasanya kayak gitu, saya masukin aja semuanya, setelah dimasukin habis juga. Nah dari sini setelah habis di sini, apakah teman-teman nggak pengen deposit lagi? Apakah nggak mau deposit lagi? Pastinya mau. Kenapa? Karena udah kebiasaan deposit. Ketika teman-teman nggak deposit, nggak enak. Itu yang bikin orang kecanduan itu di situ sebenarnya. Makanya saya nggak begitu suka dengan pendekatan full margin. Ada yang bilang cash management lah apa, kayak nggak peduli, karena nanti yang rusak itu ininya, jadi kebiasaannya nanti yang nggak bagus. Oke, Pak Randy, Bang mohon dijawab please. Siap, gue udah paham soal technical analysis, mantap. Apakah dengan modal technical analysis itu sudah jadi pondasi yang kuat untuk gue trading? Sebenarnya technical analysis saja apakah sudah bisa ya gitu ya? Bisa aja sih Pak, bisa aja sih. Jangankan technical analysis, teman-teman cek di video kita flip coin. Jadi kita cuma flip doang tanpa technical analysis, itu untung. Ya nggak banyak, cuma untung. Dicek aja di video sini. Nah, itu eksperimen aja, untung. Karena risk and rewardnya bagus. Apalagi kalau pakai technical analysis kan lebih bagus harusnya. Nah, aku nggak tahu yang margin call itu seperti apa. Harusnya enggak seperti itu. Nomor 3, melawan sepi. Kalau melihat tren minimal time frame berapa? Tren itu tergantung tren kecil, tren besar, atau tren medium. Kalau tren, jadi tren ini kan ngelihat tren besarnya. Kalau besar biasanya di H4, H4 atau daily. Saya biasanya H4 aja udah cukup. Nah, contoh di USD JPY ini kelihatan ini naik. Nggak usah di gambar-gambar, ini naik. Kalau kita gambar ya gini, naik turun, naik turun, naik turun, naik, berarti turun terus naik. Jadi nggak usah, biasanya H4. Kemudian kalau pengen agak intraday itu bisa di M30 atau H1 biasanya. Ini sedang konsolidasi sekarang. Atau kalau pengen scalping ya bisa di M15 untuk trennya. Tapi kalau menurutku paling the best itu tren di H1 sama H4. Oke, dari Ruli, bisanya pakai time frame berapa? Biasanya mungkin ya pakai time frame berapa kalau mau open posisi untuk jangka harian atau mingguan? Bantu jawab. Harian itu di H1, mingguan di H4 atau daily Pak. Kemudian tumbal proyek. Waduh, ini kamu tahu nggak tumbal proyek apa namanya baru tuh? Apa sih? Movie. Jir. Ya. Mas, saya trading di koin loss terus. Apa sesusah itukah di koin? Soalnya kalau di forex masih bisa profit dikit. Jadi kripto di sini itu menarik. Sebenarnya nggak cuma di kripto lah, di koin atau di forex itu semuanya itu hanya change-nya kecil Pak. 90 kalau teman-teman lihat di broker aja ya. Kita lihat coba di Paperstone berapa sekarang. Nah, kita lihat di Paperstone 80% yang trading di Paperstone itu gagal.
80% yang trading. Ini karena regulasi mereka harus naruh di sini. Kita cari regulasi yang lain. Nah, si market berapa? Kalau CMC kalau nggak salah. CMC market. Oh ya, CMC. Regulasi Australia diwajibkan untuk menaruh berapa persen orang gagal di sana. Oke, produk-produk pinjaman kompleks uang cepat karena modal pinjam 58%. Hanya 58 orang yang gagal ketika trading di CMC market. Terus berikut, memang kecil emang si brokernya. Jadi kalau dilihat nggak cuma di koin, nggak cuma di kripto, semua instrumen. Kenapa? Ya mungkin gridnya nggak bagus. Jadi teman-teman serakah aja. Kalau teman-teman contoh nih cocok di trading XAU, ya wis XAU aja. Saya nggak cocok pak di koin, cocoknya di emas. Gas, emas. Mana yang profit aja toh? Kan kita trading carinya profit. Family official, bang, saya mau tanya, saya buat akun Agnes, tapi kenapa ya level margin saya berubah-ubah? Saldo 50 bisa entry 0,01 saja margin. Jadi kalau teman-teman nggak tahu margin, modal saya $100 pak. Kalau teman-teman mau open satu lot itu dibutuhkan modal $100.000. Kalau mau open satu lot teman-teman butuh modal $100.000. Nah kalau cuma 100 lot sebenarnya teman-teman nggak bisa entry, harus pakai berapa 0,001 harus beli. Kan di sini nggak ada, makanya nggak bisa beli. Makanya ada namanya leverage. Contoh dikali, di brokernya saya itu 1:100 pak, atau banding 1000. Sekarang kan lagi rame tuh leverage broker 1:1000 atau unlimited malah ada. Berarti 100 modalnya tadi dikali 1000 leverage menjadi 100.000. Makanya kenapa $100 Bapak itu bisa open satu lot karena dipinjami sama broker. Kok baik banget? Broker dapat apa? Broker dapat komisi plus swap bunga karena kan minjem dapat bunga. Terus komisi setiap kali itu plus spread. Banyak, untungnya banyak broker. Nah, kemudian kenapa kok leverage saya berubah-ubah? Kok nggak tetap di 1000? Di beberapa broker itu yang nombloi. Jadi ini kan berarti marketnya itu butuh berapa? 90 something ya, 900. Enggak, brokernya butuh uang 99.000 untuk nombloki entry-nya teman-teman. Nah, broker di sini nggak nutut. Ini simpelnya aja. Brokernya ketika orang banyak entryan, contoh di NFP kan rame banget orang yang trading tuh. Bayangin kalau ada 1000 atau 10.000 orang itu kan terlalu banyak. Dia nggak nutut, makanya ini leverage-nya diturunin sama dia menjadi 1:200. Biar orang itu bisa masuk semuanya, dia bisa handle semuanya. Dan juga biasanya biar teman-teman itu nggak open banyak-banyak entryannya. Karena studi kasus itu menarik. Teman-teman ketika trading NFP, trader retail itu keuntungannya naik. Jadi banyak untungnya. Broker nggak mau, makanya diturunin aja resikonya. Diturunin aja leverage-nya. Gitu. Oke, dari Rayu. Mas mau nanya, kalau pemula masuk di trading, pilih akunnya standar lot, micro lot, atau mini lot? Mikro saja pak, yang paling kecil. Pokoknya bisa 0,01. Kalau nggak gitu akun sen malah oke. Itu lebih kecil lagi. Cek video-video kita tentang akun sen. Oke, dari Cakrendol. Break resisten padahal 3 candle hijau tapi kok fake out. Jadi kalau kita lihat ya, technical analysis yang biasanya kita lakuin tuh ini yang seperti ini. Jadi contoh sekarang ya, harga turun, naik, turun, naik, turun. Berarti ini kemana? Naik sebelum lanjut turun. Nah, technical analytical seperti ini itu sebenarnya apakah win rate-nya bagus? Apakah selalu untung? Jawabannya adalah enggak juga. Tetap probabilitas. Momentumnya, candlenya kita yang kita selalu sharing, selalu lakuin waktu live, itu win rate-nya aja di 70-80%. Gede, bagus banget karena risk and reward-nya kan nggak begitu oke, nggak 1:2 gitu. Jadi kalau Bapak ekspektasinya selalu untung, kelihatannya jangan Pak. Apakah selalu ketika candle hijau tetet itu bakalan terus? Ya nggak juga, Makanya
jangan terlalu rely. Kalau emang strateginya kayak gitu, pakai. Tapi jangan terlalu jangan terlalu menggantungkannya. Karena dengan Bapak itu menggantungkannya, contoh teman-teman pakai momentum candle bagus banget. Ini untung terus ini, kan terlalu menggantungkan toh. Resikonya digedein dan lain-lain, itu malah ngabisin modalnya teman-teman. Jadi biasa aja. Kalau nggak kena ya wis. Nanti dari 100 kali trade, dari 100 kali trade, oh saya untung 60 kali Pak, 40 kali gagal. Udah, wis oke. Udah profit. Terus nggak usah mikir lainnya, ini udah profit, lanjut aja. Gitu. Nggak usah bingung-bingung kayak, oh ini kenapa kok fake out, kenapa kok ini, ribet. Coba cari tes 100 kali pakai akun real kah, jurnal. It's okay, profit, gas. Yang penting konsistensinya. Oke, dari Muhammad Rusan. Mau tanya Mas, untuk jenis ECN seperti apa? ECN itu Electronic Communication Network. Jadi ada beberapa broker yang ngasih langsung ke LP, kalau kita bilangnya langsung ke pasar. Jadi menarik kalau ECN. Jarang, ada beberapa broker yang nggak ngasih, tapi banyak broker juga memberikan akses untuk ke situ. Beberapa broker ini banyak. Contoh ada si Market, Agnes, saya udah taruh itu, kemudian Pepperstone itu juga ada, yang Razer itu ECN. Karena dengan contoh nih, ada satu broker, dia itu punya beberapa akun, teman-teman. Ada yang akun send di sini dia handle sendiri. Jadi kalau teman-teman rugi, dia untung. Yang akun send. Pro juga sama. Ada yang ECN atau roll spread, ini langsung masuk ke STP. Dia, si brokernya ini hanya nyalurin aja. Oh ada orang beli, kamu mau beli nggak? Itu doang. Ke pasar. Jadi gitu. Kemudian kalau zero dia handle sendiri juga entriannya. Kalau pro di sini biasanya itu ada 2. Kalau lot berapa dikirim ke market, kalau lot kecil diambil sama brokernya. Biasanya seperti itu. Jadi setiap broker itu mereka punya masing-masing tipe akun dan mekanismenya itu beda-beda juga. Menarik banget itu buat dipelajari itu. Nah, ECN apakah bagus? ECN yang langsung ke market. Kalau di Indonesia sama, ini broker, contoh Finex atau MFX atau Forex MF gitu ya. Ada orang beli, udah dilempar ke liquidity provider kalau di sini. Jadi dilempar ke market atau ke liquidity provider, kemudian baru balik lagi. Jadi broker di sini hanya perantara saja kalau di Indonesia. Oke, kita kiri. Technical analysis tuh bisa buat trading apa aja ya? BTW saham tuh bisa trading juga nggak sih? Siapapun yang tahu bisa bantu. Oke, siap. Saya jawab Pak. Kalau technical analysis itu berarti cara kita melihat chart kan, prediction based on chart history. Jadi ketika kita ngelihat ini chart, kan ini direkam tuh. Nah, kita bisa lihat, oke, bulan lalu kayak gini, jangan-jangan bulan ini kayak gini. Nah, itu technical analysis. Menggunakan. Nah, apakah bisa digunakan di semua time frame? Jawabannya adalah bisa. Tapi ada beberapa hal. Contoh, emas based on supply dan demand-nya. Kalau supply-nya lagi berkurang terus, demand-nya lagi kenceng, berarti naik di sana. Minyak juga sama. Pokoknya intinya komoditi based on supply dan demand-nya. Teman-teman lihat stoknya tinggal berapa, nah itu bisa dijadiin acuan kan. Kalau mata uang negaranya baik-baik saja atau enggak, kalau enggak baik-baik saja mata uang turun, itu bisa. Kalau saham berarti perusahaannya lagi bagus apa enggak. Kalau lagi anjlok ya berarti sahamnya sedang turun, nanti terus turun biasanya. Nah kayak gitu. Technical analysis membantu juga. Jadi ada technical analysis, ada fundamental analysis yang tadi. Kalau emas berarti masuk ke stok. Stoknya itu masih banyak atau sedikit, demand-nya lagi banyak atau sedikit dan lain-lain. Kalau saham ya di perusahaannya, kalau mata uang ya di negaranya seperti apa gitu. Jadi ada 2 pendekatan yang harus dipelajari. Oke, thank you.